Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat sehingga masih bisa bertemu dengan saudara-saudara kita meskipun dengan cara virtual. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang manusia yang menjadi suri teladan hingga akhir kelak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari pemasaran jasa yang menjadi tugas kedua saya. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Kasim dari Prodi Kewirausahaan semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidendang Kerapang. Langsung saja. Materi yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa saya lebih mengarah kepada pembuatan resume sehingga lebih praktis digunakan ketika ingin pemaparan sebenarnya. Baik, langsung saja. Adapun yang ingin saya sampaikan yaitu kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kepuasan dan loyalitas pelanggan kalau kita kaitkan semuanya, berarti bagaimana kita mampu membuat pelanggan kita puas dan loyal kepada usaha kita. Sehingga pelanggan yang demikian puas dan loyal akan menjadi pelanggan yang mempunyai kepercayaan terhadap perusahaan yang ada. Baik. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah ukuran perusahaan yang muncul setelah seorang pelanggan menggunakan produk maupun layanan yang ada tawarkan dan membandingkannya dengan ekspektasi yang diharapkan. Jadi kepuasan pelanggan itu adalah akan muncul ketika pelanggan itu sudah menggunakan atau memakai produk yang kita miliki dan merasakan pelayanan yang lebih baik dari yang lain, sehingga mereka akan merasa puas dari produk dan pelayanan. Yang kedua adalah mengukur kepuasan pelanggan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk yaitu melalui keluhan dan saran, ghost shopping, analisis mantan pelanggan, dan survei kepuasan pelanggan customer. Secara garis besar, kepuasan pelanggan memiliki dua manfaat utama bagi perusahaan, yaitu berupa loyalitas pelanggan dan penyebaran advertising dari mulut ke mulut atau yang bisa disebut get tular positif. Jadi kepuasan pelanggan itu bisa menjadi bahan evaluasi yang kemudian menjadi evaluasi pada perusahaan itu sendiri, sehingga kita bisa mengetahui dari apa yang dirasakan oleh pelanggan dan apa yang kemudian harus kita tingkatkan. Begitu. Selanjutnya adalah loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan ini mungkin loyalitas pelanggan secara definisi umum, loyalitas konsumen, customer loyalty, yaitu wujud kesetiaan konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa dengan kontinu atau terus menerus karena memiliki kepuasan yang tinggi terhadap produk atau jasa yang digunakan, akan cenderung timbul rasa untuk merekomendasikan produk atau jasa. Berdasarkan beberapa faktor yang kemudian menjadi atau yang mempengaruhi loyalitas pelanggan,
Maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah kepuasan pelanggan, kemudian kualitas produk, kemudian citra merek, nilai yang dirasakan. Nah, itu adalah salah faktor-faktor yang kemudian mendukung atau membangun loyalitas pelanggan terhadap usaha yang kita miliki. Hal selanjutnya adalah mengukur loyalitas pelanggan. Tadi loyalitas pelanggan secara umum, sekarang caranya mengukur bagaimana. Jadi cara mengukur loyalitas pelanggan, atau kita bisa lihat bagaimana loyalitas pelanggan terhadap usaha yang kita miliki, adalah yang pertama, pembelian ulang. Ketika pelanggan yang sudah membeli terhadap produk kita atau barang kita, maka pelanggan itu akan kembali kepada usaha kita untuk membeli barang lagi. Nah, di situ kita bisa menilai bahwa pelanggan ini loyalitas terhadap pelanggan ini sudah menjadi loyalitas atau sudah menjadi pelanggan loyalitas kita karena dia sudah kembali untuk membeli barang lagi di usaha kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebiasaan mengkonsumsi merek tersebut. Nah, yang kedua ini adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa pelanggan yang sudah mengkonsumsi atau memakai barang kita, barang yang dia beli dari kita, dia menggunakan dan kembali lagi untuk menggunakannya atau membeli lagi. Yang ketiga adalah menyukai merek tersebut. Saya kira itu sudah sangat jelas bahwa loyalty pelanggan itu adalah salah satu menyukai merek tersebut. Merek. Yang keempat, tetap memilih merek tersebut. Dia konsisten pada satu merek. Nah, itu bisa dikatakan pelanggan loyalty. Yang kelima, yakin bahwa merek tersebut yang terbaik. Kemudian mungkin ada pelanggan yang memang sudah loyalty atau konsisten pada satu merek yang mereka percayai kualitasnya. Kemudian yang keenam, merekomendasikan merek. Yang keenam ini mungkin kerap juga kita dengar bahwa kadang ada pelanggan yang datang, misalnya ketika kita tawarkan merek ini, dia merekomendasikan merek ini yang lebih baik daripada merek ini. Itu bentuk loyalty pelanggan juga. Kemudian keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan atau komplain adalah pengaduan atau penyampaian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan dan kemarahan atas pelayanan atau jasa atau produk yang pelanggan pada perusahaan yang cenderung bersifat negatif. Keluhan pelanggan bisa jadi evaluasi kita bagi para pengusaha bahwa kejengkelan, ketidaknyamanan dan kemarahan pelanggan atas produk yang kita miliki atau pelayanan bisa menjadi bahan evaluasi yang bisa menjadi peningkat kinerja kerja bagi pengusaha. Yang terakhir adalah perilaku keluhan pelanggan. Perilaku keluhan pelanggan adalah suatu tindakan atau sikap yang muncul dari para konsumen karena mereka merasakan kekecewaan akan produk yang mereka gunakan, sehingga mereka akan berusaha untuk memuaskan perasaan sakit hati mereka tersebut dengan berbagai cara seperti meminta ganti rugi kepada pihak perusahaan. Nah, itu saya kira jelas bahwa pelanggan yang kemudian merasa kecewa mungkin akan mengiklankan bahwa produk ini di toko ini begini dan begitu sehingga citra perusahaan yang kita miliki bisa saja menjadi rusak di mata orang-orang yang melihat dan mendengar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah wastabiqul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.